Halo Kamas Bayu Tulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Udah lama banget kita nggak nge-review hotel murah di Semarang. Banyak yang nanya kapan lagi ke Semarang. Ini ya, your wish is my command. Ini kita sekarang sampai di Simpang 5. Ini sekitar 3 menit dari Simpang 5. Ambil lurus aja terus, ngikutin ke arah Jalan MT Haryono. Patokannya ke situ ya. Nanti kita ketemu dengan The Capsule Gajah Mada. Ini aku dapat di harga cuma 69 ribuan. Ingat, patokannya adalah Jalan Gajah Mada. Tadi di arah Simpang 5 itu jalan sekitar ya 2 menit sampai ke 3 menit. Nanti lurus aja ketika udah masuk ke Jalan Gajah Mada ini. Lurus terus ada Indomaret, nanti masih lurus sekitar 2 kali traffic light. Patokannya adalah Tentrem Mall, itu masih lurus. Kemudian nanti juga ada Hotel Gumaya Tower. Ini kapan kita pasti akan nge-review Gumaya Tower juga. Ini persis perempatan depannya langsung ketemu dengan The Capsule Hotel Gajah Mada. Sekali lagi harga cuma 69 ribuan aja Kamas Bayu Tulur semuanya. Ini udah bisa menikmati enaknya nih hotel kapsul di Semarang. Karena kan sebenarnya Semarang ini kalau dilihat-lihat tidak turis banget ya, jadi memang kayaknya banyak sekali kesempatan ke Semarang, tapi pilihan hotel itu nggak banyak begitu. Termasuk The Capsule Hotel Gajah Mada ini lumayan memprovide semuanya. Kalau misalkan pengen banget kegiatan bisnis atau mungkin mau explore kota lama gitu, atau mungkin mau naik kereta ke stasiun Tawang itu Tawang itu 5 menit. Kemudian ke stasiun Poncol itu juga 5 menit. Jadi dekat sih kalau mau kedua stasiun ini, begitu ya. Ini untuk area parkirnya lumayan luas, tapi kalau mobil tuh cuman muat 3 atau 4 gitu ya. Lebih banyak motor karena kebetulan The Capsule Hotel Gajah Mada ini di lantai 2 ini jadi satu dengan salah satu gerai minuman yang juga lagi viral gitu ya, yang ada di Semarang. Ini di Magelang bahkan belum buka, nanti kita akan review juga. Ini ada 2 lantai, tapi kalau mau ke area reception ini kita harus naik tangga dulu, nggak bisa naik lift. Meskipun nanti ketika kita dapat kunci, kita bisa diberikan akses untuk ke liftnya gitu. Liftnya tuh harus pakai kartu. Viewnya keren sih, bisa ngelihat kayak Semarang. Kemudian ini aku shot tipis-tipis karena kebetulan kemarin nggak sempet nge-shot untuk area receptionnya. Jadi satu dengan tempat minum nih. Namanya ada milk tea, kemudian ada teh, kemudian ini yang kemarin sempat snowy ice itu juga ada. Ini aku lumayan agak pricey ya, 8.000 sekecil itu. Jasmine tea tanpa gula. Mekanisme check-in kayak biasa karena kita udah ada ID di Traveloka, dikasih kesempatan dan juga pilihan untuk depositnya mau berupa uang 100.000 atau KTP-nya ditahan. Jadi ini kemarin sama petugas diminta KTP aja untuk ditahan. Kita langsung masuk ke area kamarnya. Ini aku juga kaget ternyata harga 69.000 yang ada di Traveloka. Link pembeliannya aku taruh di deskripsi. Ini belum termasuk dengan selimut, kemudian handuk dan juga amenities. Jadi kalau mau nambah itu sekitar 20.000 untuk sewa handuk, selimut dan juga amenitiesnya gitu. Ini kamarnya lumayan luas ya. Di sini ada banyak banget bunk bednya, kurang lebih 20 dalam satu kamar. Kemudian kamar mandinya juga ada 4, toilet ada 4, jadi masih terprovide. Ini juga unik nih. Ini pertama kali aku nemu juga karena hampir sama konsepnya dengan hostel yang ada di Kuala Lumpur. Jadi kemarin sempat aku review ya beberapa hostel di sana. Ini ada yang pintunya di samping gitu, ada pintu samping, ada yang pintu di kaki gitu, tirainya. Nah ini kebetulan kalau untuk di Gajah Mada, Kapsul Hotel Gajah Mada ini ada 2 pilihan, pintunya mau di samping atau pintunya ada di kaki gitu. Jadi kalau selonjor tuh pintunya lebih enak di kaki sih sebenarnya, karena kan lebih muat aja, kayak kelihatan lebih luas gitu ya dibanding kalau kita pintunya ada di samping. Dan langsung di sebelah selatan dari kamar tuh ada kamar mandinya. Jadi lumayan luas gitu ya. Dan di sini ternyata ada satu bunk bed yang kapasitasnya 2 untuk 2 orang. Jadi kebayang ya pasangan nginep di hotel kapsul. Ini aku baru pertama sih ada hotel kapsul yang di sini okupansinya sampai 2 orang begitu. Bahkan ada yang 3 juga, ada yang 4 gitu. Gak kebayang sih hotel kapsul kok isinya ada 4 gitu ya, apalagi suami istri bawa anak.
mungkin sedikit agak mengganggu yang lain ya, tapi ini konsep yang baru. Kamar mandinya juga luas, ini juga bersih, tapi sayang banget kalau misalkan menghendaki air panas ini nggak bisa kalau misalkan nginep di The Capsule Hotel Gajah Mada, karena tidak ada air panas di sini dan airnya untuk yang di wastafel ini agak cenderung payau. Jadi ini sih minusnya, karena kita juga tahu banget ini hotel di kawasan Kota Lama yang merupakan salah satu pinggir pantai utara juga, dan kita tahu banget juga Semarang air tanahnya udah turun banget, kesedot. Jadi mungkin itu kali ya dampak yang dihasilkan di daerah Semarang, memang rata-rata airnya agak-agak payau begitu. Tapi ini nggak ada air panas juga nyaman gitu ya, karena kita tahu banget Semarang kan panas banget. Dan ini kalau mandi pun juga aman. Ketika dini hari pun aku juga ngerasa nggak gerah sih ketika nginep di sini gitu, meskipun ada AC-nya 2 dan itu juga dingin. Tapi masuk ke kamar mandi tuh gerah lagi sih. Jadi ini sebenarnya aman-aman aja. Kemudian toilet juga aman, ngeflashnya cepet. Ini juga tidak bau sama sekali kamar mandinya. Aku ngerasa fine aja. Pancurannya juga lumayan. Kemudian ini juga nggak ngantri karena kamar tuh isinya kalau nggak salah 20 orang. Kamar mandinya ada 4, toiletnya juga ada 4 ya. Wastafelnya ada 3. Jadi aman, tidak ngantri. Kalau mau gosok gigi, mau mandi, mau bebuangan gitu ya. Dan langsung aja kita keluar. Nah ini tadi keluar tuh langsung ke kamar gitu, dan pintunya tadi pintu lumayan agak tebel, jadi nggak kedenger sih kalau orang lagi di bawah shower gitu ya, atau mungkin lagi ngeflash tuh nggak kedengeran sih. Ini unik sih, serius salah satu hotel dengan konsep unik dan murah. Sekali lagi aku dapat di harga cuma 69 ribuan aja. Pemesanan via Traveloka bisa langsung dicek aja ke Mas Bayu Dulur semuanya kalau mau nginep di The Capsule Hotel Gajah Mada. Kita langsung pilih. Ini kebetulan aku dapat itu kamarnya di atas, karena kebetulan kalau di hostel tuh aku lebih suka nginep yang di atas ya. Kalau di bawah tuh nanti terlalu berisik kalau misalkan ada yang naik turun, karena aku kan tipikal orang yang kalau tidur tuh denger apapun tuh langsung bisa ke distract bangun gitu loh. Jadi aku pilihnya selalu yang di atas. Dan ini mungkin bisa pilihan juga. Kalau aku sih nggak suka yang model pintu di samping gitu ya. Jadi ketika kita buka tirainya otomatis kan semuanya kelihatan ya. Kalau misalkan kita pintunya di kaki kan nggak begitu kelihatan semua gitu maksudnya. Itu yang bikin aku kadang suka ngerasa bersyukur banget dapet hostel yang tipikalnya beneran kayak kubik gitu loh. Nih, ini kamar yang aku tempati, tangganya juga aman. Kalau kita naik turun tuh masih safety gitu ya, nggak mungkin tergelincir. Tangganya juga kuat gitu ya, kayaknya berat 80 kilo juga masih aman-aman aja gitu. Ini yang aku suka, kamar yang aku pilih single bed. Kebetulan 69.000 itu aku nggak dapat selimut, nggak dapat handuk, nggak dapat alat mandi gitu. Tapi aku selalu bawa handuk dan bawa alat mandi. Jadi kemarin aku cuman sewa selimut aja. Cuman 10.000 kalau sewa eceran gitu ya. Kayak gini di kamar langsung ketemu sama kasur. Ini ukuran 100 dan masih ada space di sebelah kiri gitu. Itu ada tempat kalau kita mau naruh, ada meja lipat juga. Kemudian bunk bednya juga cenderung terang ya, karena kan ini warnanya putih, lampunya juga putih, jadi kesannya tuh kayak terang banget. Dan aku juga suka nih, masih ada space nih, tuh kasurnya kan lumayan empuk ya. Ini selimutnya juga wangi, kemudian spraynya juga wangi. Ini juga ada lampunya tuh 2 ya kebetulan, dan juga ada 1 colokan. Ini juga PR nih kalau misalkan kita bawa laptop kemudian mau ngecas tuh agak susah juga nih. Ini yang tadi aku bilang ada meja lipat juga. Ini kalau misalkan kita kepengen banget, karena wifi kencang sumpah, bisa sampai ke bunk bed. Ini aku sempat work from hostel juga di sini, jadi lumayan provide sih kalau misalkan kepengen banget kerja dari hostel nggak mau ke communal area, karena kebetulan communal area juga sempit banget tadi ya, udah jadi satu dengan area resto. Ini yang tadi aku sempat sebut sih ada space, jadi bisa naruh koper, bisa naruh tas di sini. Kalau males ditaruh di locker, meskipun kalau untuk ini ya masih ada bolongan, jadi ini yang bikin gak nyaman sih sebenarnya. Masih bisa diintip dari luar tuh, kelihatan nggak? Ini juga sisi minusnya nih. Semoga besok tirainya bisa kayak dipanjangin lagi, jadi bisa tertutup sempurna gitu ya. Kayak gini penampakan dari dalam potsnya.
Aku beneran rekomendasiin Kamas Bayu Dulur semuanya kalau misalkan mau ke Semarang gitu ya, pengen banget staycation atau mungkin pengen explore Semarang, pengen kerja dari Semarang tapi dengan biaya budget penginapan yang murah. Ini kapsul Hostel Gajah Mada bisa jadi salah satu tempat yang Kamas Bayu Dulur semuanya wajib datengin kalau ke Semarang. Minggu depan kita masih akan nge-review hostel lagi yang ada di Semarang, tapi besok kita akan pindah ke kota lama ya Kamas Bayu dulu semuanya. Jadi terima kasih banget udah selalu mantengin channelnya Wahyu Iqbal Purnomo yang selalu akan tayang setiap hari Kamis jam 12 siang. Semoga bisa konsisten seminggu sekali ya untuk memberikan informasi seputar penginapan-penginapan murah, hotel budget, hostel ya, yang ternyata ini banyak nih ya kan. Kamas Bayu Dulur semuanya jadi referensi kalau mau pergi ke suatu tempat. Terima kasih juga sudah like, sudah komen, sudah ngasih super thanks, sudah ngasih super chat. Aku appreciate semuanya untuk terus membuat aku semakin semangat ya bikin konten di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Sampai ketemu kita Kamis depan di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo, Kamas Bayu Dulur semuanya.